Haleluya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita mau tetap konsisten membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya yang membangun manusia roh lewat disiplin-disiplin rohani. Nah saudara, kita sudah belajar disiplin doa kerajaan atau doa Bapa kami. Kemudian kita juga sedang belajar tentang disiplin berpuasa. Nah saudara, kita tidak boleh lupa, kita terus berdoa Bapa kami atau doa kerajaan. Nah hari ini sebelum kita nanti membahas lebih jauh tentang berpuasa, mari saudara, kita akan mempraktekkan doa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari saudara, kita arahkan hati kita kepada Dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Mari saudara, kita mau datang kepada Dia. Mari kita praktek doa Bapa kami. Beberapa waktu jeda ini kita gunakan untuk berdoa secara pribadi doa Bapa kami.
Haleluya, saudara. Kita sudah praktek doa Bapa kami, dan saat ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang berpuasa. Nah, saudara, ada tujuan-tujuan dari puasa. Apakah tujuan-tujuan puasa? Ada banyak sekali, ya. Tetapi saya hari ini hanya akan membahas 3 tujuan puasa, saudara. Nah, yang pertama kita mau lihat, saudara, tujuan puasa adalah dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengendalikan tubuh dengan hawa nafsunya, sehingga manusia roh kita mengalami transformasi menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi, saudara, tujuan yang pertama dari berpuasa adalah kita kendalikan tubuh kita. Ya, kita memperhamba tubuh kita, ya, supaya saudaraku dengan itu manusia roh kita makin berubah serupa Kristus. Ya, makin berubah penuh kasih, makin berubah, ya, semakin kudus, makin berubah semakin penuh kuasa kerajaan, semakin berubah semakin benar, ya, mencapai dikaiosune, kebenaran kebaikan menurut standar Allah itu. Nah, saudara, kita mau baca ayatnya di dalam, saudara, 1 Korintus pasal 9. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita yang untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, menurut Paulus, saudara, ya, dia takut sekali dia tidak akan mencapai garis finish, ditolak. Nah, ditolak ini tentu kita tahu, saudaraku, ya, itu berbicara tentang, saudara, ya, ditolak untuk menerima mahkota, ya, pada akhirnya, saudara, yaitu semua orang benar, saudara, orang percaya akan terima mahkota kebenaran. Ya, kalau kita nggak terima mahkota kebenaran, berarti, saudara, kekristenan kita palsu. Berarti, saudara, kekristenan kita, ya, saudara, imannya bukan iman sejati. Orang Kristen benar, saudara, dia akan mengerjakan keselamatannya sampai akhirnya dia terima mahkota kebenaran itu, saudara. Ya, nah, itulah kebenaran yang menurut standar Allah. Ya, hati atau manusia roh, ya, menurut standar Allah benar. Nah, saudara-saudara, apakah saudara mau mencapai ini? Kalau saudara mau mencapai ini, ya, bagaimana strateginya? Apa yang kita mesti lakukan? Kita harus berurusan dengan tubuh kita, saudara. Nah, tubuh di sini, saudara, ya, bukan sekedar berbicara tentang tubuh secara fisik, tapi tubuh yang di dalamnya ada hawa nafsu. Nah, tubuh ini, saudara, dia adalah hamba yang baik, tapi dia sekaligus adalah tuan yang jahat. Ya, kalau kita, ya, memperhamba tubuh kita, saudara, maka tubuh kita ini jadi alat yang baik. Ya, bahkan tubuh kita adalah tubuh Kristus, jangan lupa. Tubuh kita, saudaraku, adalah bait Roh Kudus. Ya, tapi kalau kita memperhamba dia, tapi kalau dia memperhamba kita, nah, itu repot. Kalau kita, ya, dikuasai oleh tubuh kita, maka dia adalah tuan yang jahat, maka nafsu akan menguasai kita, saudara.
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup akan menguasai kita. Kalau dia menguasai kita, ya dia itu jahat. Maka tubuh kita, saudara, kalau menguasai kita dengan hawa nafsunya, maka kita menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat. Karena hati kita ya tidak akan mengalami perubahan. Ya, hati kita tidak akan berubah makin benar, tapi hati kita, saudara, akan dikuasai oleh keinginan-keinginan ini, saudara. Keinginan hawa nafsu ini, sehingga kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, karena itu, saudara, kita mesti kendalikan tubuh kita. Ya, kita mesti menguasai tubuh kita. Jangan dikuasai oleh tubuh kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, Paulus berkata, saudara, ya, dia seperti apa, saudara? Petinju yang bukan sembarangan meninju, ya. Dan saudara, dia katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi, saudara, dia menggunakan ilustrasi pada zaman itu, saudara, ya, yaitu di kota Ismus, di luar kota saudara, Korintus, ya. Kota ini dekat laut, biasanya setahun sekali ada pertandingan yang hampir setara dengan olimpiade, saudara. Ya. Nah, di situ ada pertandingan apa? Pertandingan kereta, ya, pertandingan lomba lari, ada pertandingan baca puisi, ada pertandingan musik, tapi ada juga pertandingan tinju, gulat, dan pancrase. Pancrase adalah, saudara, itu semacam mix martial art, ya, perpaduan antara tinju dan gulat, ya, di mana dua orang ya saling memukul, kemudian saling memiting, membanting, ya, apalagi, saudara, mencekik, ya, membuat lawannya itu, saudara, dikuasai sampai dia nggak bisa bangun lagi. Nah, Paulus menggunakan ilustrasi ini, saudara. Demikianlah kita tiap hari kita berhadapan dengan lawan tanding kita, seperti orang dalam, ya, bertinju, bergulat dan pancrase ini, saudara. Ya, jadi sedang berhadapan, ya, kita satu lawan satu dengan tubuh kita dan hawa nafsunya, saudara. Kita sedang berurusan dengan itu, ya. Nah, bagaimana kita, saudara, harus mengalahkannya? Maka Paulus, ya, saudara, memberi kita apa? Resepnya. Ya, dia kasih tahu kita kunci kemenangannya. Katanya kita harus melatih tubuh kita. Nah, kata melatih tubuh di sini, saudara, adalah, saudara, hupopiazo. Hupopiazo itu artinya, saudara, adalah memukul, ya, memukul sampai biru-biru, memukul sampai babak belur istilahnya, memukul sampai dia KO. Ya, ini tentu arti figuratif, bukan arti sesungguhnya. Kita disuruh, saudara, seperti orang yang bergulat atau bertinju, kita pukul lawan tanding kita sampai dia KO. Demikianlah, saudara, harus perlakukan tubuh saudara yang di dalamnya ada hawa nafsu, ya. Pukul dia dengan keras, ya. Pukul dia sampai dia KO, babak belur, nyerah, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang paling efektif adalah dengan berpuasa, saudara. Waktu kita tidak kasih makan tubuh kita, saudara, maka, saudara, kita lagi pukul dia secara figuratif. Kita lagi pukul dia supaya dia apa, saudaraku, KO. Ya. Nah, tapi dia juga akan lawan kita. Ingat waktu kita puasa, saudara, tubuh kita lawan kita. Keluar semua, saudaraku, kekuatannya, ya. Wah, nafsu itu muncul, makanya waktu kita puasa kita merasakan tubuh kita melawan, ya. Apalagi dia suka ngambek,
ya suka minta makan kue tiaw goreng dong, ya cepet dong bukanya, gado-gado, ya saudara, atau makanan apa, dia teriak. Nah kita mesti lawan dia, kita mesti apa saudara, keras memperlakukan tubuh kita. Keras di sini saudara, artinya tegas, kita mesti lawan dia. Jangan kasih dia hati istilahnya. Ya, kalau dia macam-macam saudara. Ya, dia bilang buka dong, sekarang ini buka. Ya, buka puasa. Kita bilang begini, nggak mau. Ya, buka dong. Kita bilang kalau kamu macam-macam saya perpanjang puasanya. Itu saudara. Ya, jadi kita terus bergumul, bertanding melawan tubuh kita yang di dalamnya ada hawa nafsu, saudara. Ya, nah kita mesti terus-terusan pukul dia sampai dia nyerah. Itu Paulus bilang baru kita bisa menang. Ya, kedua katanya, ya dia bilang aku menguasainya seluruhnya. Wow, apa artinya menguasainya seluruhnya, saudara? Ya, itu artinya saudara, ya dia memperhamba tubuhnya itu, terus-terusan diperhamba. Seperti dalam tanding gulat, saudara, kita mesti kuasai, ya, sampai lawan tandingnya itu nyerah, ya, sampai dia nggak bisa bangun lagi, saudara. Demikianlah, saudara, kita harus perhamba tubuh kita, ya. Kalau kita nggak perhamba dia, dia memperhamba kita. Ingat loh, saudara, ya, tubuh kita dengan hawa nafsunya ini suka melawan. Kita tiap hari bergumul, bergulat dengan dia. Jadi saudara, kita harus kalahkan dia, perhamba dia, terus-terusan perhamba. Makanya kita mesti ada secara rutin puasa, seminggu sekali, saudara, puasa. Jadi puasa nggak boleh begini, udah beres, saya nggak mau puasa lagi. Enggak, rutin. Yaitu sama kayak kalau saudara nggak terus perhamba, ya, tubuh saudara dengan hawa nafsunya ini, saudara yang diperhamba sama dia. Ya, jadi nggak pernah boleh bilang udah beres, konsisten terus, ya. Makanya puasa itu rutin, minimal seminggu sekali. Ya, praktekin ini, baru kita akan jadi pemenang, dapat mahkota di kayu sune itu, mahkota kebenaran itu. Nah, ini yang tujuan pertama dari puasa, saudara. Kita akan lihat tujuan yang kedua, ya. Tujuan yang kedua adalah, ya, sebagai cara yang ditetapkan oleh Allah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi Tuhan menetapkan satu cara untuk merendahkan diri. Nah, cara ini Tuhan yang tetapkan, saudara. Ya, yaitu lewat berpuasa. Berarti berpuasa itu waktu kita puasa, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, saya bacakan dalam Mazmur 35 ayat 13. Ya, tetapi aku, ketika aku merasa sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Nah, saudara, kalau bahasa Inggrisnya ini jelas sekali. Kalau saudara baca New King James, ya, dia bilang begini, as for me, when they were sick, my clothing, ya, was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. Nah, saudara-saudara, jadi jelas sekali berpuasa itu disebut merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, banyak lagi ayat-ayat lain. Nah, saya nggak bacakan, saudara. Jadi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, paling efektif adalah lewat puasa.
Ingat loh saudara, merendahkan diri itu adalah tindakan yang kita harus terus lakukan saudara. Ya, nggak boleh kita bilang, saya sudah rendah hati. Kalau begitu udah, ya kita nggak mau lagi saudaraku rendah hati. Begitu kita bilang kita udah rendah hati, udah beres, besok kita sombong lagi saudara. Ya, nah makanya mesti terus-terusan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan tinggikan kita. Tapi kalau kita meninggikan diri di hadapan Allah, kita akan direndahkan. Tinggal pilih. Ya, saudara mau yang mana? Ingat saudara, orang sombong dilawan oleh Allah. Allah melawan orang yang sombong. Ya, Allah bukan cuma tidak suka sama orang yang sombong, dia melawan. Wow. Apakah saudara dilawan Tuhan? Aduh, itu jauh lebih ngeri dari dilawan setan, saudara. Ya, kalau dilawan setan, Tuhan tolong kita, saudara. Nah, kalau dilawan Tuhan, siapa yang tolong saudara? Ya, makanya saudara, ya, ayo rendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, cara yang paling efektif lewat puasa. Ketika saudara puasa, tidak beri makan kepada tubuh saudara, ya, maka ya saudara sedang merendahkan diri. Wow, waktu saudara merendahkan diri nanti Tuhan tinggikan saudara. Tuhan angkat saudara, ya. Nah, sombong bukan berarti saudara, ya, itu apa saudara, angkuh aja, bukan. Sombong definisinya tidak bergantung, ya, tidak bersedia bergantung kepada Allah. Nah, kalau kita nggak bergantung kepada Allah, kita gagal hidupnya. Ya, semua kekristenan tidak dapat dijalankan tanpa ketergantungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita saudara nggak bergantung sama Tuhan, kita gagal terus. Apakah hidup saudara banyak yang gagal? Ya, gagal dalam, ya, keluarga, gagal dalam pernikahan, gagal dalam pekerjaan, gagal, ya, di dalam saudara, ya, hidup seperti yang Tuhan mau, gagal dalam pelayanan. Banyak orang gagal, saudara. Ya, nah, supaya kita tidak gagal, kita mesti belajar merendahkan diri kita, bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, dahsyat, kita akan ngalamin saudaraku, ya, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab Tuhan bilang begini saudara, ya, aku mengasihani, ya, orang-orang yang rendah hati. Tapi bahasa Inggrisnya, God will give grace to the humble. Dia memberikan kasih karunia kepada orang yang merendahkan dirinya, yang rendah hati. Haleluya. Mari kita praktekkan, ya, puasa sebagai cara yang ditentukan Allah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Nah, yang terakhir saudara, kenapa kita berpuasa saudara? Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat doa-doa yang menghasilkan kuasa dalam kerajaan Allah. Ya. Kadang-kadang doa kita, saudara, ya, itu seperti mentok. Ya. Seperti kurang berkuasa. Tapi waktu kita berdoa plus puasa, wah, doa kita diperkuat oleh puasa itu, saudara. Nah, salah satu contohnya adalah murid-murid. Ya, ketika murid-murid saudara mengusir setan, ya, setannya nggak keluar. Ya, mereka usir setan, ya, di mana ada anak kecil yang sakit epilepsi, mereka usir, setannya nggak keluar. Mungkin urat lehernya keluar, saudara. Ya, setannya nggak keluar. Ya, kemudian mereka gagal. Mereka akhirnya, ya, anak ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu lihat itu dia bilang, ya, dia tegur muridnya, kamu kurang percaya.
Ya. Lalu Tuhan Yesus usir setan itu, saudara. Ketika dia usir, saudara, langsung anak ini terjadi kelepasan dan sembuh. Dan kemudian murid-murid datang tanya kepada dia. Ya kan? Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Lalu dia berkata demikian, ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jenis ini tidak dapat diusir hanya dengan doa. Harus doa dan puasa. Ya. Jadi saudara, puasa memperkuat doa kita. Ya. Ada banyak orang, saudara, ketika dia berdoa seperti doanya kurang manjur, saudara. Tapi ketika dia plus puasa, wow, saudara-saudara, doanya jadi diperkuat. Ada banyak kesaksian yang dialami, saudaraku, oleh orang-orang yang berdoa dan puasa, doanya jadi powerful, saudara. Nah, mari kita praktekkan terus, saudaraku. Ya, kita terus bukan hanya berdoa, tapi sertai doa kita dengan puasa, maka akan ada apa, saudara? Terobosan. Ya, akan ada apa, saudara? Ya, doa kita lebih diperkuat. Ya, sehingga saudara, terjadilah doa kita mendapatkan jawabannya. Ya. Nah, mari saudara, kita mau tetap semangat, ya. Jangan lupa, saudara, tetap semangat berdoa dan berpuasa. Tuhan memberkati kita semua.